Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Ngobor. Masih seperti biasa nih. Ada Bang Ayung. Ini lama Bang Mas Ayung ya, baru ketemu nih. Iya. Apa ini mendekati bulan-bulan Ramadan ya Bang Ayung ya? Iya. Persiapan. Ini Bang Ayung mau cerita apa nih? Penasaran nih, ini berapa hari nggak ketemu, baru ketemu nih. Iya ya Bib ya. Baik Bib. Udah selesai pembukaan. Oh iya, Mas Ayung nyapa kawan-kawan dulu biasa ya. Oh iya, aku tanya apa kawan-kawan dulu ya Bib ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di acara Ngobor, cerita horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan sebelum ke cerita, oh ya terima kasih buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Inilah Ngobor Bib. Ya, cerita seadanya beginilah. Kalau serem ya alhamdulillah, kalau nggak serem ya mau gimana lagi. Tapi ya ini di depan kami masih ada wedangan, ada kopi, ada rokok. Jadi kita syutingnya hari ini tuh masih belum bulan puasa. Siapa tahu nanti pas keluar kan udah puasa Bib. Iya. Jadi jangan sampai menginspirasi kayak gitu ya Bib ya. Keluar siang ini masih ngopi, udah bingung. Iya, soalnya kan nanti syutingnya bakalan puasa insya Allah malam. Oke, langsung ke cerita Bib. Monggo. Ini adalah sebuah kisah Bib. Kisahnya dari Mas Santoso. Dia mau menceritakan tentang pamannya Bib. Pamannya Mas Santoso. Pamannya Mas Santoso. Namanya itu Jamroni. Namanya Jamroni. Jadi pamannya ini kan apa ya Mas? Aku nggak mau ngomongin aibnya keluarga sebenarnya. Kalau memang di cerita ini banyak yang nggak baiknya dari Mas Jamroni, tapi ya siapa tahu dari cerita ini bisa ada hal baik yang bisa dipetik bersama, ada hikmah kayak gitu. Oh ya monggo Mas Santoso monggo. Jadi Mas tadi Mas Jamroni ya, Kang Jamroni wis aku nyebutnya begitu kan. Kang Jamroni itu umurnya nggak beda jauh sama jenengan, nggak beda walaupun di paman saya kayak gitu loh. Jadi tinggalnya Jamroni itu masih sama ibunya gitu loh. Kalau bapaknya kan berarti kakak adik sama bapaknya Santoso. 5 bersaudara, dia paling bontot gitu Bib. Nah itu masih tinggal sama ibunya. Jadi ya mereka berdua lah. Tapi anak-anak yang lain masih sering nyulurin gitu, masih sering ngasih. Tapi udah nggak bareng sama Jamroni dan ibunya gitu. Itu Mas, rumahnya itu dekat sama rumah saya, masih rengket lah, samping-sampingan kayak gitu loh. Tapi ya tadi jangankan sama orang lain, saya aja, keluarga saya gitu ya, bapak saya, ibu saya itu nggak dekat sama Jamroni. Kata Bang Santoso. Iya kata Bang Santoso. Karena apa? Ya itu karena wataknya yang seperti itu. Apalagi orang saya keluarga aja nggak dekat, apalagi sama orang lain. Jadi emang dia punya watak yang angel Mas, watak yang susah kayak gitu, wataknya keras. Jadi dari kecil itu memang dia sekolah ya males kayak gitu loh. Dari kecil manja, sekolah males, tapi ya dia nugerahi memang sih pada bongsor ya, badannya tinggi-tinggi. Mas Santoso tinggi banget Bib. Iya. Tapi di antara teman-teman yang lain memang Jamroni kecil memang dianugerahi tubuh yang agak bongsor. Perangainya galak, tukang marah-marah, pengen menguasai. Akhirnya kan komplit packagingnya itu. Iya, pas itu ya. Pas, seperti mereman di anak-anak teman-temannya sendiri kayak gitu loh. Semaunya sendiri apa-apa harus diturutin. Jadi mereka itu menjauhi Jamroni yang gak berani diancam, tapi kalau bareng juga gak enak. Karena memang sifat yang seperti itu. Ini singkat cerita, tahun berganti makin bertumbuh kan Jamroni Bib. Dan sepak terjangnya kan semakin menjadi-jadi. Kalau lagi kecil masih seputar lingkungannya, sekarang tambah luas. Oh, cakup wilayahnya tambah. Iya, cakupannya tambah luas dan orang-orang kan jadi paham, Jamroni telok toke kayak. Jamroni itu saudaranya ini, saudara udah paham semua. Makanya pada satu ketika, karena memang kan sorry Bib, agak serak Bib. Minum dulu Bib. Jadi dia itu orang daripada sukanya gitu ya. Banyak kan sebel semua sama si Jamroni itu loh.
Tapi ya dia itu pinter bersilat lidahnya kalau dideketin orang-orang pemerintah desa kayak gitu. Ya udah umur-umur bujang lah kayak gitu kan. Alasannya ada aja, berkelit ada aja. Sering juga dia ngambilin barang tetangga, walaupun nggak yang kayak bahasanya elektronik atau apa ya. Tapi ya wowohan itu loh, buah-buahan, apa kayak punyanya sendiri. Nah itu bikin malu keluarga lah seperti itu, Bib. Nah ini suatu ketika kan Jamroni kena apes. Dia itu manjat pohon mangga tetangganya, Bib. Ya biasa. Niatnya mau nyuri maksudnya? Ya nggak izin, nyuri sih enggak. Cuman nggak bilang-bilang kayak gitu. Sama aja Sama aja ya, Bib ya. Itu ya bukan di kebun belakang. Ada, orangnya juga ada di depan rumah. Tapi karena lu ngomong apa? Seakan-akan seperti itu loh. Mau ngomong apa? Aku Jamroni. Siapa yang mau negor aku gitu. Jam, apa Jam? Mana Pak Jam? Cuman kayak gitu doang. Haus, pengen sing asem-asem katanya seperti itu, pengen seger-seger. Jam itu masih muda beras, ngomong kayak gitu, Bib. Langsung manjat ke atas. Itu lagi apes jatuh, Bib. Jatuh itu, walah sekarang-karang jatuh. Jadi kabar itu langsung cepat nyebar. Dan semua orang di lingkungannya kecewa mendengar Jamroni itu jatuh dari atas pohon. Benci tapi kecewa gitu. Kecewanya gimana tuh? Ya kecewanya gini, kan ada seorang yang datang misalnya di warung gitu deh. Taruhlah ibu-ibu lagi belanja sayuran. Yuk anak kabar yuk, ada kabar seru yuk, kabar seru. Apa? Jamroni apes yuk. Apes gimana? Jamroni itu jatuh dari pohon mangga. Serius? Sung, kalau orang sini kan begitu kan ngomong. Sung, terus primen, terus kenapa? Ya jatuh yuk. Ya maksudnya dia kenapa? Itu tangannya rada apa ya namanya kecengklak. Paling kayak gitu. Oh gitu. Kecewanya kayak gitu. Pengennya lebih dari itu. Iya. Loh yuk. Itu langsung nyandak, langsung ngerti yang ngabarin. Iya, aku pikir juga mau cacat apa semplek sikile kabeh sisan kayak gitu. Daripada nyumpahin Bib karena sepak terjang kayak gitu. Nah, aku tak suka mati bae wong kayak ada yang seperti itu. Mendingan mati sekalian kayak gitu loh. Karena mungkin udah sebel banget gitu. Udah sebel banget. Itu cuman terkilir itu tangannya itu. Mas, apa Mas? Apa baru kayak gini katanya seperti itu. Padahal kesakitan, Bib. Ini ke tukang urut aja, bener nih tangan aku kudu kayak mau maning, tanganku harus seperti semula. Itu nggak bayar, nggak apa kayak gitu. Nah, jadi cuma nyuruh aja gitu. Nyuruh, memang udah mereman banget lah. Tapi ya mau gimana? Jadi bapaknya dulu itu dihormati di kampung itu. Oh, bapaknya Jamroni. Iya, jadi orang kadang-kadang ya masih nama besarnya bapaknya masih inilah ya, masih dihargai. Jadi agak dimaklumi, tapi ya lama-lama nyebelin gitu. Ini makin lama tahun berganti, Jamroni mulai tambah jadi, terus dia ya sosok kayak rada mbah gitu, ngerti hal gaib dan lain-lain. Ilmunya udah mulai nambah gitu ya? Iya, saya kan belajar ini itu di mana lah, pokoknya ngomongnya tinggi banget. Nah, ini semakin menjadi suatu ketika dia mengukuhkan dirinya sendiri gitu, Mas Jamroni, mengukuhkan dirinya sendiri sebagai kuncen makam setempat. Jadi tanpa sepersetujuan sama lingkungan dia udah ngatain diri gitu ah? Iya, tanpa persetujuan, tanpa dewan pertimbangan. Iya, biasanya kan kalau kuncen udah kayak gitu ya. Iya, Mas, tetap ada musyawarah, terus turunannya siapa yang dekat kemana, itu dia enggak. Jadi di desanya Mas Jamroni tersebut, aku nggak mau ngomong desa mana gitu. Yang penting gue yang dikuncin gue gitu. Iya, jadi gitu. Ada sebuah makam leluhur lah begitu, walaupun makam itu terbilang bukanlah makam yang populer. Orang-orang sekarang itu kan banyak siara ke Wali Songo kemana gitu kan. Termasuk makam penggede sebenarnya, penggede wilayah situlah. Makam kampung gitu. Makam kampung, dan belum tahu sebenarnya juntrungannya itu ini bin siapa larinya kemana kayak gitu kan. Tapi itu diyakini itu adalah makam penggede kampung setempat. Dan ini Mas Jamroni itu mengukuhkan dirinya, aku itu kuncinya sini, itu sesumbar kemana-mana seperti itu, itu tanpa persetujuan, tanpa pertimbangan matang. Yang jelas ada kuncian aslinya, jadi dia dibilang kuncian gadungan kayak gitu loh. Malah dibalik gitu. Iya, nah ini Jamroni ini punya antek-antek atau pegawai dia sendiri lah, orang dekat, namanya Kusno. Nah Kusno ini sering jadi telik sandinya Jamroni kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ziarah ke makam, Kusno ngomong,
Kang, ono sing ziarah Kang, ada yang ziarah. Siapa yang bawa? Biasa. Yang bawa itu biasa. Kurang ajar orang liwat Jamroni ini yang kayak gitu. Yang megang siapa? Maksudnya apa ini? Itu ngelangkain. Tapi Jamroni sendiri ya nggak berani sama si kuncen itu. Jadi Kusno itu kalau misal ini lolos Kang, maksudnya lolos. Nggak izin ke dia gitu. Iya, Kusno ini ditempatkan di jalan masuk desa gitu ya. Iya. Terus nanti kan ada arah pertigaan yang arah ke makam. Dia tuh tugasnya di situ. Oh, jadi kayak kalau istilahnya kalau ada orang dari mana mau ke situ pasti ngelewatin situ lah itu. Iya, kalau ada. Misalnya kalau ada orang yang mukanya beda pengen Kang. Ya maksudnya mukamu orang jauh, tanyain kalau Keter itu pasti mau ziarah ke makam. Kamu langsung anterin ke saya. Siap. Itu Kusno tugasnya seperti itu. Jadi dia itu nyari pasien lah. Jadi orang bingung. Ini orang kayaknya bukan orang sini. Mas, mau kemana Mas? Enggak Mas. Ini lagi mau nanya apa? Mau ziarah ke Mbah ini. Oh iya sini. Berarti kayak mirip kayak calo-calo gitu. Ya calo. Nanti dianterin ke Mas Jamroni, bukan ke kuncen aslinya. Nanti dia dapat villa kayak gitu. Nah, kalau misalnya terlanjur, kalau orang-orang desa mah enggak tahu kuncen aslinya siapa. Pun kalau memang ketahuan dari Kusno, terus dia itu ziarah ke makam Jamroni ngerti, kadang-kadang diparanin. Yuk, sampean maksudnya apa? Sampean itu maksudnya apa? Kenapa ngelangkain saya? Oh gitu, iya. Kenapa ngelangkain saya? Nanti buat uang tutup mulut, kayak buat dia supaya jangan marah-marah kepanjangan kayak gitu. Kasih rokok 2 bungkus, biasanya diem. Oh, udah clear itu masalahnya, udah selesai. Masalahnya kayak gitu. Kadang-kadang orang namanya itu kan lingkungan makam itu kan dekat-dekatnya sama masih di lingkungan kuburan umum. Jadi orang itu lagi ziarah ke makam orang tuanya sendiri. Ngertinya ke tadi makam leluhur tadi. Nanti Kusno ngomong itu barusan dari sana bawa kembang banyak. Jamroni marahin ke rumahnya kan. Nanti marah-marah itu paling rokok 2 bungkus menang kayak gitu loh. Daripada ribut-ribut sama orang gila bisa dibilang begitu. Nah ini makin lama kan orang-orang tambah tahu ya. Ini mungkin dari orang kampung sendiri terus ngomong sama ke orang luar gitu. Karena kenyataannya makam tersebut walaupun bukan makam populer banyak yang datang dari luar kota, luar desa. Ya omong-omong itulah mulut ke mulut gitu ya. Itu tetap aja daripada yang ke Jamroni. Ya mereka kan lama-lama ngerti kekuncian mana yang asli, mana yang palsu gitu ya. Iya, akhirnya satu ketika Jamroni itu kedatangan seorang tamu. Seorang tamu itu orang jauh tapi katanya masih temennya bapaknya dulu. Itu orang pintar, orang sakti lah bahasanya seperti itu. Itu masuk ke rumah, loh sampean siapa? Aki-aki Bib. Sampean siapa? Saya temennya bapakmu. Aku lagi kesini. Kamu masih segini kayak gitu. Masih kecil itu. Masih gini, kamu belum ngerti apa-apa, masih peler-peler lah seperti itu. Nah, terus gimana Pak? Ya kamu ini aturan makam, saya ngeliat makam itu makin rame. Penampilannya itu hitam-hitam bermosan. Pokoknya kayak mbah lah mbah tapi udah tua. Mbah ya udah tua ya. Masih kayak spiritual tapi yang gimana lah ya gitu Bib. Pokoknya kurang bakar kayak gitu. Serem banget lah. Sama ini yang gede Bib. Ya pakai kalung-kalung kayak gitu lah. Iketan hitam kayak gitu kan. Terus ngomong aturan yang jadi kuncen itu bukan dia, kamu Jam yang pantas digituin. Malah digituin ya, tambah semangat ya. Itu kalau nurut ke bapakmu itu terahnya ini larinya ke kamu bukan ke mereka. Aduh kacau kayak gini. Coba Jam itu lama-lama makin sugih, makin kaya yang kuncen aslinya gitu loh. Kalau caranya kayak gitu, masa duit. Jam, kamu aja wis Jam, kamu yang ngomongnya udah tua, kamu aja Jam pokoknya itu saya lebih percaya kamu. Loh terus pimen carane Wak? Akhirnya kan manggilnya Wak, ya kan. Gimana caranya? Aku nggak ada kuasa. Nyatanya saya itu, loh kamu kan orang hebat gitu. Ya tapi kalau sama dia nggak berani, dia kan masih kiai, masih ada kiai gitu loh. Wah iya, gini aja, sebenarnya ada satu cara diomongin sama tadi aki-aki tadi. Sebenarnya ada satu cara kalau kamu memang pengen nguncenin makam tersebut. Loh, apa ini Wak caranya? Kamu tahu keutamaan apa yang dimiliki oleh Mbah siapalah si makam tersebut ya kan namanya.
Yo orangnya bisa inilah pinter wah, orang itu memperjuangin desa ini, lingkungan sini. Ya hebatnya di mananya? Kan ada biasanya kalau orang-orang kayak gitu Iya, punya iya. gaman. Iya wah tapi disimpan terus katanya sama kuncen yang sekarang itu dimasukin ke dalam kotak, Bib. Itu tapi kotaknya gede. Nah itu kamu kalau mau tahu itu namanya pusakanya apa, itu rantai besi, dicari sama semua orang kayak gitu Iya. loh. Itu ada pusaka rantai besi, jadi bentuknya rantai kayak rantai kapal gede kayak gitu, Bib. Kalau kamu bisa ngambil itu, kamu bakalan berwibawa di depan orang, bisa nampak berwibawa, orang itu tunduk semua sama kamu. Rezeki gampang, mau buat apa, buat ngikut jodoh apa aja kamu jadi orang pinter lah pokoknya. Bukan nggak cuma jamronian digituin, Bib. Akhirnya tadi ya karena memang kuncen aslinya juga mandang bapaknya, kan Jamroni kayak punya kuota khusus loh buat masuk area makam terserah gitu loh. Karena mandang dari bapaknya gitu ya. Iya, dan Jamroni pun kalau di lingkungan tadi makam ya masih menjaga sikap, nggak kayak lagi ke orang-orang kayak gitu loh, nggak biayaan, nggak pecicilan di situ, kan paling ya ngatarin orang ziarah kayak gitu biasa lumrah. Kalau masalah transaksi, nah siapa kan di rumah Jamroni sendiri gitu. Nah, satu ketika karena tadi ada wawasan, ada petunjuk dari yang ngakunya kawannya bapaknya kayak gitu. Ya aki-aki tadi Aki-aki tadi. Nah nanti kan itu pembicaraan, nanti kalau saya udah dapat itu gimana Ki? Nanti tak buka kuncinya. Maksudnya kunci cara menggunakan itu, Bib. Sandi-sandinya dibuka. Sandi-sandinya dibuka, kalau nggak dibuka ya pada begoro, percuma kayak gitu loh. Akhirnya apa? Diniati Bib waktu itu, nggak pakai hari apa, yang pasti ketika kalau misalnya malam Jumat, kadang-kadang kan memang ada acara tahlilan di situ khusus ya. Lah, hari-hari khusus. Di malam-malam yang sepi itu, Jamroni diniati dibantu oleh Kusno tadi masuk ke areal makam, terus ini ke makam tersebut, ke makam penggede tersebut, dan di sisi makam kan ada bangunan cukup begitu ya. Iya. Di situ kayak ada ruangan kecil. Itu di situ ada yang buat naruh ini pusakanya. Naruh pusakanya di situ juga. Dan sebenarnya Jamroni sendiri nggak pernah melihat. Itu kata orang tua atau dulu memang di situ buat naruh dan nggak ada yang berani ngambil kayak gitu, Pak. Dan nggak boleh memang seperti itu, Bib. Itu kan dikunci lagi, ada kuncinya begitu, bangunan dari besi begitu ya, papan-papan kuat lah itu dirusak sama Jamroni pakai itu tang yang gede itu. Akhirnya dibuka paksa gitu. Dibuka paksa, ada kotak, benar-benar ada kotak ya, ukuran 60 kali berapa senti lah, itu benar-benar ada kotak di situ dan masih terawat banget, kayu keras begitu ya. Akhirnya dicangking, dia pamit, Mbah ini saya bawa Mbah, itu ngomong sendiri nggak ngeliat ngomong sama siapa, Mbah ini saya bawa. Itu katanya si Santoso, ini kan akhirnya kan Jamroni lama-kelamaan cerita semua ya. Jadi Santoso juga tahu kejadiannya kayak gitu? Iya, Santoso kan ngerekam itu, terus belakangan kan ada kejadian yang akhirnya Jamroni mau cerita semua sama Santoso kayak gitu kan. Nah itu dibawa dari areal makam, dari tadi makam leluhur keluar, kan ada pagarnya kecil yang nggak terlalu tinggi, terus keluar. Ini memang si peti tadi berat banget, Bib. Berat memang banget. isinya besi itu. Iya mungkin kayak gitu, isinya besi. Terus semenjak keluar dari makam tersebut, Jamroni itu tentu sama Kusno dibantu ya, gotongan lah, mereka itu merasa ada yang ngikutin gitu, banyak yang ngikutin banget. Katanya, Kang, anak si melu Kang, ada yang ngikutin Kang di belakang Kang. Meneng no, yang penting diem no, yang penting kita udah dapet ini. Yang penting hasil itu. Itu akhirnya si Kusno gimana tuh? Kusno ngomong sama Jamroni, Kang banyak yang ngikutin Kang, itu kan areal makam namanya orang makam desa ya, memang bawahnya itu kan terawat tapi kan pohon kambojonya kan gede. Iya. Terus gelap lah, memang sih ada penerangan tapi tadi pas pintu masuk sama makam leluhur tadi, yang lain kan gelap. Kang banyak yang ngikutin Kang, aku merinding banget, aku takut Kang. Kamu menang, tenang aja, setan itu nggak bakal matain orang katanya. Nggak bakalan makan lah ya. Nggak bakalan makan, yang penting kita bawa ini, jangan berisik, nanti warga ngerti. Emang lokasi makam itu agak di pinggir kali ya, jauh gitu Bib. Dari kerumunan warga lah, dari rumah-rumah warga. Akhirnya mereka singkat cerita berhasil bawa itu
sampai ke rumah. Bawa pusaka itu. Iya, kotak itulah. Dia belum tahu di dalamnya itu benar-benar rantai besi itu seperti apa. Akhirnya itu nyuruh Kusno lagi di hari itu juga nemuin aki-aki yang katanya itu temennya bapaknya Jamroni. Nah itu udah perjanjian di jam segini saya akan nunggu di pertigaan. Itu Kusno langsung ke sana ke arah pertigaan. Nah itu Kusno aja ke arah pertigaan. Kusno itu termasuk orang bandel gitu ya, tapi bukan berarti dia nggak penakut, karena memang nggak pernah ngeliat gituan, Bib. Oh iya. Jadi ya suasana desa gimana sih ya, belum rame walaupun aspal tapi rusak, aspal gelombang begitu ya, kiri kanannya masih banyak kebun. Kusno jalan kaki karena memang tempatnya paling 50-60 meter lah dari rumahnya Jamroni. Itu ngomong, Kang, saya setelahnya gitu, pas ini udah pulang, ini Kusno itu diikutin macam-macam katanya, Bib. Jadi dari ada perjalanan rumah nyampe ke pertigaan itu nggak biasa-biasanya. Dia itu biasanya ya jam berapa aja keluar, apalagi kalau rokok habis kayak gitu kan. Akhirnya singkatnya ketemu sama aki-aki tadi, aki-aki yang katanya yang aku bapaknya temennya. Akhirnya mereka berdua datang ke rumahnya Jamroni, ke sana, ke rumahnya Jamroni. Nah di situ ternyata Jamroni lagi sama ibunya, lagi diomong sama ibunya. Bagaimanapun walau ibunya udah tua banget, tapi kan masih awas, secara rasa itu masih awas. Jam, kamu nanti kualat, Jam. Kenapa kamu berani ngambil itu? Mak, sampean gak usah ikut-ikutan, udah tua. Terus pokoknya nang jero, pokoknya di dalam. Kalau mau makan tinggal ngomong, mau kencing tinggal ngomong. Enggak, Jam, kamu itu bawa sesuatu yang gak baik. Gak baik apa? Sampai tuh gak ngerti. Walaupun saya pijat, matanya udah gak ngeliat, tapi saya bisa ngerasain itu energinya gak baik. Itu gak baik buat kamu. Jangan, Jam. Balik namaning. Suruh dipulangin lagi. Itu dari makom. Nanti simbahnya marah begitu ngomongnya. Nanti bapakmu juga marah di sana. Pokoknya nggak digubris sama sekali, Bib. Akhirnya apa? Sampai tadi Kusno sama tadi ya yang katanya aki-aki itu datang ke rumah dan mendapatkan memang ada nini-nini yang lagi ngomelin anaknya, ibunya Jamroni kan. Itu langsung, Bu, apa sih Bu, lagi apa Bu, kata si Kusno. Ini orang tuh ikut-ikutan aja, kata Jamroni, udah tinggal meneng aja udah. Terus manis-manis si orang tua tadi, nggak apa-apa Bu, orang saya yang nyuruh kayak gitu, biar anaknya sampean mulia. Wis nggak apa-apa. Lagian setua ini udah 35 tahun belum bojo, belum punya istri kayak gitu. Oh, Jamroni masih ini masih dijaga. Nanti biar mulia Bu. Ini tapi kenapa-napa, takut kenapa-napa. Situ siapa sih? Sampean nggak kenal saya. Terus pokoknya anteng aja, awas ya kalau ada apa-apanya, ngomongin kayak gitu. Nah malam itu akhirnya diritualin juga, Bib. Jadi dia itu didudukin di sebuah kamar, itu kamar belakang dekatnya Sompang kayak gitu. Terus disuruh sila, ada ubi rampe udah dibawa sama aki-aki. Emang udah siapin itu udah disiapin pokor kemenyan dan lain-lain, dibukalah itu. Jadi nggak boleh ada penerangan, harus pakai lilin. Itu dibuka, dicongkel, begitu dibuka paksa karena kan tetap ada kuncinya. Ternyata di dalamnya memang ada itu beneran rantai besi, bener-bener rantai besi kayak semacam rantai kapal yang itulah yang gede lah begitu dan panjang, makanya itu berat banget. Kalau digotong itu mungkin ada 60 atau 70 kilo ada, Bib. Lumayan gede ya berarti ya. Iya. Berarti petinya lumayan gede segini ya. Gede, makanya itu kan gotongan. Itu Kusno malah nggak boleh masuk waktu itu, cuman berdua doang. Jadi aki-aki sama si itu, sama Jamroni itu. Sama Jamroni ini. Nah pada saat dibuka itu Jamroni itu kan akhirnya kesananya kan nanti cerita. Itu pada saat dibuka peti itu, ini langsung keluar kayak pertamanya kayak semburat warna macam-macam gitu loh dari dalam, bener-bener kayak di film-film itu. Jadi kayak nyorot gitu ya. Iya, ada yang nyorot begitu, dari warnanya kebanyakan bukan warna-warna teduh lah, tapi semacam oranye, merah seperti itu. Warna-warna yang gelap lah. Ya maksudnya yang merah-merah itu kan cenderung yang ini ya. Warna-warna itu semburat dari dalam situ. Dia itu mau loncat langsung ditegangin sama mbak-mbak itu. Kamu mau nggak? Wah ini apa Mbak? Udah diam, duduk aja, yang konsentrasi. Ini langsung yang nampak dari Jamroni cuman warna-warna itu, tapi
kamar ini berubah kayak seolah-olah bukan kamar gitu, cuman gelap belas ke sana. Iya. Dan warna-warna ini kayak membentuk sosok. Mau dikatakan orang, ya nggak jelas. Dikatakan bukan orang, ya kayak manusia kayak gitu, cuman bentuk bayangan-bayangan tapi ada merah oranye kayak gitu loh. Ini kayak rapat banyak banget di sekelilingnya mereka, Bib. Terus akhirnya gimana tuh? Itu langsung disyariatin lah bahasanya, langsung kamu nanti diselarasin, dibacain kayak semacam mantra-mantra kayak gitu. Udah masuk, kamu udah selaras, ini yang bakalan megang kalian kayak gitu. Nah itu selesai dari situ, Jamroni itu langsung nggak sadarkan diri, Bib. Langsung nggak sadarkan diri. Jadi habis jalannya ritual macam-macam langsung pingsan gitu. Langsung pingsan. Itu Jamroni cuma ngerasa badan itu panas, angin panasnya, terus itu pingsan, dia pingsan. Terus akhirnya aki-aki itu keluar nemuin Kusno. Loh, Mbah, itu nanti Kang Jamroni gimana? Nanti juga Pak Ero bangun sendiri, orang tidur biarin aja. Itu udah nggak pernah muncul-muncul lagi aki-aki tersebut. Saat itu juga berarti udah. Iya, si itu nggak pernah muncul-muncul lagi, dan ternyata setelah kejadian itu Jamroni itu menjadi apa ya? Dia bukan lagi sosok yang sering keluar rumah begitu loh, tapi dia itu lebih cenderung banyak di dalam rumah. Tapi ya itu sosok udah lebih pemarah lagi, jahat, galak lah seperti itu. Lebih arogan lagi gitu. Lebih arogan tapi belum keluar rumah karena nggak bisa keluar rumah, Bib. Jadi gimana ya penalarannya? Rantai itu harus selalu di dekatnya dia. Tapi dia itu kan nggak mungkin rantai itu dibawa-bawa, tetap aja di kotak gitu. Iya. Tapi perangasannya itu dia merasa rantai itu membelit di tubuhnya dia sendiri gitu loh. Jadi dia itu nggak bisa, seakan ada hijab jadi kayak malah jadi kayak kebelenggu gitu ya. Iya, kayak kebelenggu rantai tersebut, dia itu nggak bisa keluar dari lingkungan rumah itu. Bahkan cuman area sompang, kamar sompang itu ruang terbuka ya, di belakang itu rumah lama, sama kamar belakang, kamar mandi itu nyampe ruang belakang lah, nggak ke rumah utama, nggak bisa dia seperti itu. Sampai emaknya kan ngomong, ya Allah Jam, kamu kan udah dipinang, jangan mainan kayak gitu, udah mak peringatin, ini nggak bagus buat kamu. Menang mak, itu marah. Dia itu semakin pemarah, semakin merasa gede gitu, tapi di sisi lain dia juga nggak bisa kemana-mana. Dan itu sakit setelah itu, sering sakit, tapi tetap aja dia pemarah, arogan, merasanya itu kekuatannya itu nambah, hebat banget gitu loh. Dan ada omongan dari mbahnya, setelah ujian itu selesai, kamu nanti bisa kaya, bisa dipandang sama orang, terus nanti megang kuncen itu harus kamu kayak gitu. Itu pengakuan dari aki-aki itu setelah dibuka sandi-sandinya itu. Iya, nanti akan ngalami ini. Memang udah dikasih kisi-kisinya, walaupun Jamroni sendiri ya kaget yang ngerasakan seperti itulah. Nah di sisi lain mulai nampak dalam jelas matanya itu, entah itu batin, entah normal gitu ya. Dia itu di rumah itu ngerasanya di ruangan tentunya. Banyak makhluk-makhluk yang selalu mengitari Jamroni. Dia itu makhluk-makhluk yang kebanyakan yang makhluk-makhluk merah dan nggak umum katanya. Nggak umum itu kayak di film-film kan ada pocong, apa itu banyakan yang lebih dari itu. Wujudnya itu benar-benar dia nggak pernah melihat ada sosok kayak gitu, dan seakan-akan mereka itu bukan membantu Jamroni. Jadi ya bukan hantu pada umumnya lah gitu ya. Iya, bukan hantu pada mereka itu justru kayak membelenggu Jamroni itu. Dia itu jadi semakin sananya makin sakit. Di luar itu juga dia ngeracau, selalu ngomong di situ ada ini sama si Kusno makin kesananya Kusno nggak berani nengokin Jamroni sama sekali kayak gitu. Dan emaknya juga sering ngomong sama bapaknya Santoso kan, suruh dipanggilin kalau dia kan keluar perembetan gitu, keluar nanti ke tetangganya, panggilin si Budi, si Agus, anak-anaknya gitu loh. Ini Jamroni begitu, tolongin kayak gitu loh. Akhirnya kan berita itu sampai ke orang-orang, terus keluarganya juga tahu. Akhirnya yang dari makam tersebut kan dengar juga, mereka memang kehilangan. Jadi baru tahu kalau yang nyuri itu sebenarnya Jamroni juga. Sebenarnya mereka tahu, Bib, tapi mereka membiarkan biar dapat ininya sendiri gitu loh. Kayak semacam biar dapat karmanya gitulah. Iya, soalnya
dampaknya bagi yang megang benda itu pasti nggak baik kayak gitu. Kalau misalnya fungsinya ini itu kan cuma rumor kayak gitu loh. Sementara ya nanti tak ceritain. Nah itu akhirnya bapaknya si Santoso kemudian ngubungin yang di Kuncen si kiai tersebut lah. Itu dia juga sekaligus imam di sana, imam masjid di sana. Kemudian mereka itu akhirnya datang ke rumahnya Jamroni ke situ, ngomong sama mbahnya dan emaknya Jamroni apal banget sama Kuncen tadi. Mak, apa ngomongnya kan wakili ngomongan anak muda yang memang padahal pantaran. Mak, kenapa sih Jamroni diizinin? Kenapa sampean nggak nyegah? Kenapa nggak ngomongin kalau itu nggak boleh? Lah, bocah kaya gitu. Aku wis ngelarang aku tapi tetap ngeyel. Men ngerti akibatnya kayak apa? Biar tahu akibatnya seperti apa. Itu terus kalau udah kayak gini gimana, Din? Namanya Nasarudin sih itu. Kuncen aslinya. Kira engkau wis urusan aku, itu urusan saya itu. Akhirnya dilakukan cleansing, pembersihan, terus si Kusno biar bersihlah dari pengaruh-pengaruh itu. Nah itu akhirnya diceritakan setelah dia udah sembuh gitu ya, udah mendingan. Jamroninya Kusno juga kena dampak, Bib. Oh, kena efeknya juga. Kena efeknya juga setelah udah bisa dibersihin secara goib gitu ya, dampak goib. Tapi fisiknya kan tetap berangsur, masih sakit. Diceritain di depan emaknya bahwa ini itu sebenarnya si pusaka inilah. Ini sebenarnya bukan dibilang pusaka, enggak. Tapi yang makam ini, yang aslinya makam ini itu dulu sebenarnya adalah orang yang ngajar syariat, ya, untuk lingkungan seputar sini, dan juga mereka itu, beliau itu adalah pejuang kemerdekaan lah kayak gitu di zaman-zaman kolonial tahap awal kayak gitu lebih. Sudah kemunculan VOC tahun 1600-an lah seperti itu. Jadi dia banyak belain orang-orang sini. Nah, dia itu mau ditumbangin sama jawara siapa aja, dibedil juga nggak mempan. Itu bahasanya VOC itu udah kehilangan akal lah gitu loh. Akhirnya dia ngumpulin orang-orang pinter yang dari golongan hitam itu musyawarah buat numbangin si mbah tadi, gimana caranya. Akhirnya ya karena upah, Bib, lagi-lagi ya, kayak sayembara gitu jadinya. Iya, akhirnya itu kumpulan berbagai paranormal itu yang golongan hitam ini membentuk sebuah pusaka gitulah. Ngumpulin bangsa-bangsa jin kelas tinggi itu dimasukin ke rantai tadi. Oh, jadi sebenarnya itu emang rantai buat membelenggu rantai itu sebenarnya buat membelenggu beliau sendiri, bukan rantai, pusakanya. Bukan pusakanya, justru ini yang akhirnya menghentikan sepak terjangnya itu. Gitu ya. Iya, jadi kan karena orang saktinya kayak apa, mungkin ada titik lemahnya gitu pada saat pikiran keluarga atau macam-macam, dia bisa ditangkap, nggak bisa dimatiin, tapi bisa dilumpuhkan dengan rantai tersebut dan akhirnya bisa dibunuh. Nah rantai itu sebenarnya bukan pusakanya, tapi yang membelenggu, tapi udah dikasih ya ritual macam-macam lah kayak gitu. Ini kok dipegang sama Gambon, ya kolem, Beb. Beruntung kan tadi ya Pak Ki Nasarudin ada masih turunan nama dulu, dia paham lah kayak gimana cara nganuinya walaupun proses. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, sosok tadi itu siapa? Itu adalah spiritual golongan hitam yang masih ada menyimpan dendam leluhur kayak gitu loh. Jadi ilmunya itu ya kayak gitulah buat ngancurin dulu siapa. Dan Jamroni itu sebenarnya masih emang keturunannya yang makam tadi. Jadi emang gitu. Kayak apa ya? Istilah apa bahasanya itu apa ya? Ya dendam turunan kayak gitu. Ya itu biasanya namanya apa ya tuh kalau dendam kesumat mungkin ya. Iya, nah ini seperti itu. Dan dari setelah itu alhamdulillah Jamroni berangsur menjadi baik kayak gitu loh. Jadi udah sehat-sehat aja gitu. Iya, dan dia nggak arogan lagi, apalagi punya keinginan buat menjadi makam tersebut. Jadi emang tobat betulan itu ya? Iya, tobat. Itu aja kisahnya. Oke, makasih banyak Mas Ayung udah bawain cerita tentang Jamroni. Oke kawan-kawan, makasih banyak buat kawan-kawan, dan nggak lupa buat apa ini namanya, bentar lagi buat puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan.
Iya. Oke, sekian. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Masih bersama Mas Ayung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.